وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada hadis, kalau di cetakan saya di sini nomor hadisnya ke-63. Hadis dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'alal asaibi yakni al-amaima wat tasakhini yakni al-khifafa. Kalau bapak-bapak ada yang punya cetakan bahasa Arabnya, tolong digarisbawahi kata-kata yakni al-amaima, kemudian yakni al-khifafa, ini tolong digarisbawahi sebagai penanda bahwasannya kata-kata yakni al-amaim dan yakni al-khifafa ini bukan dari ucapannya Tsauban. Ini bukan dari ucapannya perawi hadis yang pertama, yaitu sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, tapi ini adalah penafsiran atau redaksi tambahan yang diucapkan oleh para perawi setelah sahabat. Makanya kemudian kalau di cetakan-cetakan yang ada itu ada garis miringnya, yakni al-amaima itu ada garis miringnya untuk memisahkan, untuk menandakan bahwasanya ini bukan dari ucapan perawi hadis yang pertama. Jadi di sini Tsauban menceritakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya hadis yang panjang, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini diringkas hadisnya di sini untuk melihat atau mempelajari inti dari hadis yang disebutkan di sini. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan sariyah, yaitu sekelompok pasukan untuk melakukan perang. Kemudian pasukan ini setelah pulang dari medan perangnya, mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka saat berada di medan perang yang lalu mereka mengalami atau qadarullah bertemu dengan musim dingin. Jadi mereka kedinginan pada saat itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, fa'amarahum an yamsahu 'alal asaibi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap di atas asaib. Asaib itu diterjemahkan di sini al-amaim. Amaim itu adalah semua imamah. Imamah itu semua yang kita gunakan untuk menutupi kepala kita. Itu disebut dengan asaib. Boleh dalam bentuk sorban seperti itu, boleh dalam bentuk ini songkok, kolansuah, boleh juga dalam bentuk yang yang nempel seperti itu. Itu disebut dengan amaim semuanya, disebut dengan asaib semuanya karena dia yang menempel, dikenakan di atas kepala. Kemudian wat tasakhin, dan Rasulullah memerintahkan juga mengusap di atas tasakhin. Tasakhin di sini diterjemahkan oleh salah satu perawinya yakni al-khifaf. Maksudnya di sini khuf. Tapi kalau kita cermati, kalau kita pelajari secara makna bahasa, yang dimaksud dengan tasakhin ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan kaki kita. Ini disebut dengan tasakhin. Entah itu dalam bentuk khuf, entah itu dalam bentuk sepatu bot, entah itu dalam bentuk kaos kaki. Nanti akan kita pelajari sisi fikihnya di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Hakim rahmatullahi alaihim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Imam Abu Daud tidak mengomentari. Artinya tidak mengomentarinya Imam Abu Daud terhadap suatu hadis ini mengisyaratkan bahwasanya hadis ini dapat diamalkan menurut kriterianya Imam Abu Daud.
Kalau hadis itu memang ada kecacatannya, ada permasalahannya, akan dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kalau kecacatan itu memang sifatnya berat, sehingga tidak bisa mengangkat derajat hadis. Kalau cacatnya itu masih ringan, sampai sehingga masih bisa hadisnya terangkat menjadi derajat hasan, dhaifnya masih ringan, kemudian hadisnya masih bisa terangkat ke dalam derajat hasan, maka Imam Abu Dawud tidak mengomentari hadis tersebut untuk mengisyaratkan bahwasanya hadis itu masih bisa dikuatkan dan masih bisa diamalkan. Baik, ada dua perkara yang akan kita bahas dalam hadis yang ringkas ini. Ini kan kisah yang disampaikan oleh Thauban. Intinya di dalam hadis ini ada dua perkara yang menjadi sebuah rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama kita bahas terlebih dahulu, bolehnya seseorang mengusap di atas imamah, di atas penutup kepala. Jadi haknya kepala dalam berwudu itu adalah diusap, haknya kepala. Kalau kepalanya tertutup sesuatu, maka boleh seseorang mengusap di atas penutup kepalanya itu. Entah itu dalam bentuk imamah ataupun dalam bentuk jilbab untuk kaum wanita. Ini boleh kaum wanita mengusap di atas jilbabnya tanpa harus membuka jilbabnya ketika berwudu. Tapi kemudian kita bahas dulu dari sisi fikihnya. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan bolehnya mengusap di atas penutup kepala ini. Kita bahas dulu perkara yang pertama. Ini ada dua perkara yang kita bahas, mengusap di atas penutup kepala dan mengusap di atas kaos kaki secara khusus, karena khuf sudah dibahas kemarin oleh Ustaz Haidir. Kita bahas dulu bolehnya mengusap di atas kepala. Para ulama di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Beliau berkata, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil mashi 'alal imamati fa dhahaba ila jawazihi jama'atun minas salaf wa qala bihi min fuqaha'il amsar Al-Auza'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahwiyah wa Abu Thawr wa Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara bolehnya mengusap di atas penutup kepala ini. Sebagian ulama berpendapat boleh secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini diriwayatkan dari yang pertama Al-Imam Al-Auza'i, yang kedua Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang ketiga Imam Ishaq ibn Rahwiyah, ini gurunya Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Thawr dan Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, wa abal masha 'alal imamati aktsarul fuqaha. Mayoritas para ahli fikih menolak kebolehan mengusap di atas penutup kepala. Mayoritas ahli fikih. Jadi tadi nama-nama yang kita sebutkan dari para ulama hadis itu minoritas. Mayoritasnya aktsarul fuqaha itu menolak. Termasuk di sini Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, wa qala Asy-Syafi'i in sahhal khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabihi aqul. Kalau seandainya hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya mengusap di atas penutup kepala, maka itulah yang pendapat yang aku pegang, kata Imam Syafi'i. Nah, jadi kita bahas dulu dua pendapat tadi. Tidak boleh pendapat yang pertama boleh secara mutlak mengusap di atas kepala. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Tidak boleh itu bukan berarti tidak boleh mengusap di atas kepala. Jadi pendapat yang kedua ini gini, kalau mau kita rincikan. Pendapat yang kedua, mayoritas para ahli fikih, pendapat mereka bukan tidak boleh secara mutlak, tapi kalau kita mengusap penutup kepala itu syaratnya sebagian kepala harus tetap kita usap.
Ini mayoritas, ini pendapat yang kedua tadi. Kita jelaskan rinciannya. Jadi caranya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, karena hadis yang sahih seperti ini. Rasulullah mengusap di atas nasiyahnya dan kemudian di atas imamahnya. Yang dipraktekkan oleh Rasulullah kan seperti itu. Dan itu hadis yang sahih. Kalau yang mengusap di atas penutup kepala saja, ini hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, jadi pendapat yang kedua tadi, prakteknya kalau mau mempraktekkan, caranya jangan ditutup semuanya seperti ini, tapi buka sebagian. Setengahnya kita usap di atas kepala, kena kepala aslinya. Kemudian setengahnya lagi, sebagiannya lagi baru kita usapkan di atas penutup kepalanya atau di atas imamahnya. Kalau mau kita buka lebih baik, akan seperti itu. Kalau mau kita buka ininya penutup kepalanya secara sempurna, itu lebih baik. Tapi kalau kita agak kesulitan membukanya, maka untuk pendapat yang kedua ini boleh, tapi syaratnya sebagian kepala harus tetap kena usapannya, kena air wudunya. Ini pendapat yang kedua. Kalau kita telaah lebih dalam, memang hadis yang diriwayatkan tadi masih diperselisihkan, termasuk hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Yang mensahihkan, yang menguatkan tadi sudah kita bahas, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Hakim. Adapun Imam Ahmad tidak mengomentari. Nah, sebagian yang lain mempermasalahkan hadis ini. Yang pertama, ada keterputusan sanad di dalam hadis ini. Menurut pendapat yang kedua tadi, maka kemudian tidak dikuatkan. Ada keterputusan sanad. Yang kedua, ada tambahan redaksi di dalam hadis ini, bahwasanya hadis yang berbicara tentang sariyah ini tadi, tentang pasukan yang diutus oleh Rasulullah ini tadi, Rasulullah menyuruh mereka untuk mengusap di atas khuf, titik. Nah, cuman itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menyuruh mereka mengusap di atas imamah. Adanya tentang menyebutkan Rasulullah mengusap sebagian kepalanya dan sebagian di atas imamah, maka itu yang kita praktekkan. Nah, menurut pendapat yang kedua, itu yang kita praktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi. Nah, perbedaan di dalam permasalahan sahih atau tidaknya sebuah hadis ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan para ulama, apalagi dalam hal dalam hal fikih seperti ini. Jadi kita tidak bisa gegabah memvonis, misalkan tadi jumhur ulama mengatakan hadis ini bermasalah, tapi kemudian sebagian ulama yang mengamalkan hadis ini dan menguatkan hadis ini jumlahnya minoritas. Apakah lantas yang minoritas yang menguatkan hadis ini kemudian kita vonis mereka sebagai mutasahil? Mutasahil ini istilah yang disematkan oleh para ulama untuk menghukumi para ulama hadis, para ahli hadis yang terlalu ringan di dalam mensahihkan sebuah hadis. Kriterianya terlalu ringan, kriterianya tidak ketat. Nah, seperti itu. Kemudian divonis sebagai mutasahil. Yang lain bilang dhaif, yang lain bilang bermasalah, kok mereka bilang sahih. Nah, ini berarti yang bilang sahih ini mutasahil. Tidak bijak kita kalau berkata seperti itu. Nah, kita kalau mau melihat, memang tadi salah satu salah satu alasan kenapa hadisnya dikatakan bermasalah, karena tadi ada perawi hadis yang disinyalir menjadi keterputusan sanad di situ. Yang kedua, ada tambahan redaksi hadis yang ditambah-tambah oleh
salah seorang perawinya. Tapi kemudian golongan yang mensahihkan atau menguatkan hadis ini, mereka juga tidak terima dengan dengan alasan yang disampaikan oleh golongan yang mendoifkan. Mereka kemudian menyampaikan bahwasanya keterputusan sanad ini masih belum ada bukti. Jadi kalau mau kita lihat kronologinya itu, hadis tadi diriwayatkan oleh Sauban kepada tabi'in. Saya lupa nama tabi'innya itu siapa. Muridnya Sauban. Oleh sebagian besar ulama hadis, tabi'in yang tertulis di dalam sanad ini tadi, beliau divonis tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Sauban.